Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk salat maghrib berjamaah, dan kita lanjut dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut di hadis nomor 22. Ya, sebelumnya kita bahas tentang istiqomah dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajulan di sini namanya Nu'man, sahabat Nu'man. Dia bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya begini: Ara'aita idza shallaitu al-maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltu al-halala wa haramtu al-harama wa lam azid 'ala dzalika syai'an a'adkhulu al-jannah. Itu ada hamzahnya kurang satu. A'adkhulu al-jannah. Jadi begini, bagaimana pendapat jenengan, kata Nu'man kepada Rasul, bagaimana pendapat jenengan apabila saya sholat 5 waktu? Al-maktubat itu yang dicatat yaitu 5 waktu. Bagaimana pendapat jenengan apabila saya sholat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, saya berpuasa Ramadan, wa ahlaltu al-halala, saya menghalalkan yang halal, wa haramtu al-harama, saya mengharamkan yang haram, wa lam azid 'ala dzalik syai'an, dan saya tidak menambah dari yang 4 tadi itu, a'adkhulu al-jannah, apakah saya masuk surga? Jawaban Nabi, nah, benar. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawah. Yang pertama, kalau dia dari sini, para sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu keinginannya masuk surga itu luar biasa. Jadi nggak pingin masuk surga tuh? Ada yang nggak kepingin. Lihat, saya nggak kepingin kok error gitu. Sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu kepinginnya luar biasa masuk surga, masuk surga. Ya, tinggal kalau kita ini memang kepingin, betul-betul kepingin kita ini masuk surga, cuman tinggal nilai-nilai kepantasan kita ini pantas masuk surga atau enggak, itu aja. Kalau memang tidak pantas masuk surga, ya wala. Loh Pak, saya sudah sholat Pak, saya masa nggak bisa masuk surga? Baik, di sini Nu'man itu cuma tanya 4.
sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan tidak menambah dari yang 4 itu. Dia tanya, apakah kalau cuma melakukan 4 itu tidak nambah-nambah yang lain, apa bisa masuk surga? Jawaban Nabi, na'am, iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak disebut zakat sama haji. Lah piye modelnya? Berarti kan kalau ndak zakat, ndak haji sih tetap mlebu surga. Jenengan amati, itu cuma 4 yang disebut. Ya, di situ zakat tidak disebut, haji tidak disebut. Dan ketika dia tanya tidak menambah yang lain-lain, tidak menambah lain-lain, apakah dia masuk surga atau tidak? Nabi bilang, nah bisa masuk surga. Loh, lah kok bisa nggak zakat, nggak haji kok bisa masuk surga gitu? Pemahamannya apakah seperti itu? Pemahamannya apakah seperti itu? Ini kita harus jeli melihat hadis-hadis semacam ini. Jangan sampai kemudian kita jadi gagal paham. Engko dong-dongi gak gelem zakat, dong-dongi gak gelem haji. Loh, memang memahami teks hadis semacam ini itu tidak serampangan. Maka para ulama itu sudah memberikan kaidah. Kaidahnya itu al-jam'u bainal adillati ma amkana wa huwa wajibun. Mengumpulkan, al-jam'u itu mengumpulkan dalil-dalil. Ya, selagi itu mungkin, maka itu hukumnya wajib. Maka ketika jenengan membaca semacam ini, jangan berpatok pada satu hadis ini. Lihat kepada hadis-hadis yang lain, syawahid-syawahid yang lain, ya, sehingga jenengan tidak menjadi salah paham, Nanti justru hanya kayak ada orang yang dalam posisi ingkar sunnah. Dia loh, di Al-Quran tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak baca iktitah, macam-macam. Terus pokoknya lagi ngono dibatin wae ngadep ngulon sementing eling. Ini kan orang yang sesat gitu. Padahal ada keterangan-keterangan berikut di dalam sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Baik, para ulama memberi keterangan kenapa tidak disebutkan zakat, tidak disebutkan haji. Itu ada kemungkinan yang pertama, zakat dan haji itu pada waktu itu belum diwajibkan. Itu kemungkinan pertama, ya, karena memang belum diwajibkan. Kemungkinan yang kedua, Nu'man ini orang yang fakir total, orang yang fakir sehingga Rasulullah memandang bahwa namanya Nu'man ini belum wajib untuk menunaikan haji. Kan orang yang haji itu manis tato'a ilaihi sabila, kan begitu, manis tato'a ilaihi sabila. Nu'man ini belum punya kemampuan itu, dan Nu'man itu orang fakir sehingga Rasulullah memandang bahwa Nu'man ini belum ada taklif kewajiban untuk membayar zakat. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan dipahami lek ngono gak haji iso surga, lek gak zakat iso surga, kleru. Haji, zakat itu juga masuk di dalam rukun Islam. Dan dulu di awal-awal dulu di hadis yang ketiga kalau tidak salah sudah kita bahas, kalau orang itu mengingkari salah satu rukun, baik rukun iman ataupun rukun Islam, para ulama sepakat ijma bahwa orang itu sudah murtad. Maka pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ada orang-orang yang ingkar melakukan zakat, maka oleh Abu Bakar As-Siddiq itu dia diperangi. Clear ya Pak pemahamannya di sini. Berikutnya, 4 perkara ini memang wajib untuk dilakukan. Perkara 4 ini wajib untuk dilakukan, ya termasuk tadi itu zakat sama haji dengan hadis-hadis yang lain.
Kita bahas yang 4 ini. Kita bahas yang 4 ini. Yang pertama itu idza shallaitu al-maktubati. Apabila aku itu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu sebagai syarat masuk surga. Ya, Pak, ada orang yang tidak sholat 5 waktu. Saya mengatakan berdasarkan hadis ini tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga. Pak, sholatnya masih belum khusyuk. Ya sudahlah. Meskipun sholatnya gelambir, jangan ditinggal sholat itu. Jangan sampai jenengan mengatakan, Pak, saya belum khusyuk dalam sholat, wis lek ngono aku gak sholat. Jangan begitu. Meskipun jenengan masih belum khusyuk, lakukan sholat itu. Dan dulu sudah saya sebut bahwa orang yang tidak sholat itu kan ada 2 hal. Dia males atau dia ingkar. Ya Pak? Kalau dia itu males, maka dia wajib untuk diajak tobat kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau dia posisinya tidak sholat itu karena ingkar, maka jelas hukumnya kafir. Karena konteksnya al-farqu bainal mu'min wal kafir tarikus sholati. Ya, perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Lupa, berarti orang-orang yang mengatakan wis ora sholat yang penting hatinya apik itu sudah kafir apa enggak? Ini pertanyaan real ya. Berani jenengan mengkafirkan mereka. Maka para majelis ulama Indonesia itu ya, mereka itu bukan Islam, tapi mereka itu aliran kepercayaan. Mereka ngaku-ngaku Islam, tapi Majelis Ulama Indonesia tidak mengakui. Itu aliran kepercayaan. Karena mereka ini posisinya ya pemahamannya seperti itu. Dia mengingkari sholat loh Pak. Menurut mereka sholat itu sepenting eling, sepenting hatinya eling. Saya itu bingung dengan orang-orang semacam ini. Sepenting eling, sepenting hatinya api deh. Susah kok begini orang ketemu. Gitu tuh juga yang ngotot. Begitu yang ngotot betul. Kemarin ada jamaah watul sama saya, Ustaz, saya ketemu dengan kawan. Yo pemahamannya seperti itu. Yo pocarane. Sangil ketemunya. Susah ketemunya. Diajak debat, yo ndak mari-mari karena dia sudah mengatakan itu. Sudah mengatakan itu. Saya mengatakan secara syariat bahwa orang yang mengingkari sholat hukumnya kafir. Dan kalau ada orang yang malas melakukan sholat, maka wajib disuruh bertaubat. Lain 10 tahun gak sholat-sholat itu kafir atau malas? 10 tahun orang tahu sholat. Dong-dongi orang tahu sholat 10 tahun, 20 tahun gak tahu sholat, dong-dongi mati jalur disolati ning masjid. Orang masjid kalau orang ngeteni mati. Ngono iku lek saya dadi sing nyekel kunci ini tak kunci lho, Pak. Tak kunci. Aku ngalih melayu nanti. Mesisan ngono kuwi, mesisan. Kalau saya begitu. Baik. Clear ya, Pak? Bahwa sholat. Dan kemudian konteksnya itu awwaluma yuhasabu al-abdu yaumal qiyamati as-shalah. Awal pertama kali nanti yang akan dilihat oleh Allah di yaumal qiyamah itu adalah sholat. Wa idza saluhat sairu amali wa idza fasadat sairul amali. Itu hati-hati ojo ninggalne sholat. Lek iso tepat waktu. Ojo sampai sholat duhur mepet asar. Ojo sampai sholat asar mepet maghrib. Ojo sampai sholat maghrib mepet isya. Apa mana sholat isya mepet subuh. Sholat subuh mepet duha. Gak karu-karuan memang. Jaluk nang Gusti Allah dan cepet dikabulne, jaluk sembarang kali nang Gusti Allah jaluk dikabulne. Dong-donge Gusti Allah ngongkon sholat tepat waktu diolor-olor gak karu-karuan. Ngono dong-donge jaluk karo Gusti Allah diolor-olor permintaane muring-muring. Terlalu. Tepat waktu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ditanya ayu a'mali khair.
Ya, ayul a'mali khair. Amalan apa yang paling baik? Nabi mengatakan apa? As-salatu ala waqtiha. Di antaranya itu, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Dan kalau bisa masuk ke dalam masjid itu sebelum azan dikumandangkan. Itu saya punya slide-slide tentang adab masjid, adab macam-macam itu. Memang yang baik, yang bagus, datang ke masjid itu sadurunge adzan. Ya, jangan suka masbuk, apalagi sebulan kata ngomong piye. Angel. Yang kedua, wasumtu Ramadan. Puasa Ramadan. Saya berpuasa Ramadan. Maka puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Boleh tidak saya mengatakan fardu? Apa bedanya fardu sama wajib? Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan antara fardu dengan wajib itu beda. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan fardu itu berarti kewajibannya itu disusun dari dalil-dalil yang sifatnya qat'i. Wong itu langsung dari Al-Quran, maka disebut fardu ain puasa Ramadan itu. Surat 183 ya, surah Al-Baqarah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wajib fardu ain. Saya mengatakan fardu ain. Dan dia itu masuk ranah rukun Islam. Ya, berarti wong lek gak poso Ramadan iki bisa mlebu surga apa ora? Enggak. Oh, hadisnya jelas kok. Pak sing poso nafsunya, ya sing poso nafsu itu piye? Kalau di dalam Islam itu yang berpuasa bukan hanya keinginannya. Kan ada aliran kepercayaan tadi itu. Ya mereka ya ora poso, Pak. Tapi ketika mereka ditanya, ya ngomong poso. Lah posonya model piye? Posonya model gimana? Ya. Maka kalau di dalam Islam jenenge poso itu ya lahir batin. Fisiknya gak makan, gak minum, tidak melakukan hubungan seksual. Ya, syahwatnya juga ditahan, nafsunya juga ditahan. Meripati ya ditahan. Makanya konteksnya kalau kita kembangkan ada shaumul awam, ada shaumul khusus, dan ada yang paling tinggi lagi, shaumul khusus alal khusus. Ada puasanya orang-orang awam, wis pokoknya gak mangan, gak ngombe, gak hubungan melakukan suami istri, gak ngerokok awan, ya wis beres. Berarti sing poso mek wetenge tok. Itu shaumul awam. Biasanya wong-wong sing model ngene iki ya poso tapi tetap sing ngrasani. Poso tapi sing mripati jelalatan. Poso tapi sing nyelatu wong. Itu berarti puasanya konteksnya shaumul awam. Ada namanya shaumul khusus atau shaumul khas, puasa yang khusus. Wis mripati melok poso, lambine melok poso, kupingi melok poso. Lah itu berarti harus mulai khusus sudah. Mulai khusus. Dan ada yang lebih tinggi lagi, tidak hanya panca inderanya ikut puasa, hatinya, pikirannya pun juga ikut puasa bisa. Nah, insya Allah jenengan sudah termasuk yang paling tinggi ya. Shaumul khusus, shaumul khusus. Lah berarti ketika orang itu ingkar puasa Ramadan, orang itu puasa Ramadan diingkari dan dia tidak mau berpuasa Ramadan, maka secara syar'i sepakat semua para ulama orang itu hukumnya sudah murtad. Lihat ya Pak. Baik. Ini yang kita maksud sholat wajib dan kemudian puasa yang Ramadan. Lihat puasa Rejab dah ini. Puasa Rejab itu dah ono. Golek ono sampai elek puasa Rejab itu. Itu hadis-hadisnya maudhu. Saya logikanya begini Pak Ben, disunting ya Ben gitu. Logikanya begini. Puasa 1 hari fadilahnya begini. Puasa 2 hari pahalanya segini. Melebihi puasa Ramadan. Padahal puasa Ramadan itu tidak ada satupun hadis yang menunjukkan fadilah yang heboh seperti Rajab begitu. Itulah indikasi kalau hadis-hadis berkenaan dengan puasa Rajab itu maudhu atau palsu. Maka ulama-ulama yang berorientasi kepada Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang mengatakan bahwa puasa Rajab itu ada.
dan fadilah-fadilah itu palsu. Kalau jenengan mengatakan puasa Rajab itu datang dari Rasulullah, maka kita ini. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya fardu ain, fardu ain, kecuali ada orang-orang tertentu seperti orang yang sakit, menahun, tidak bisa diharapkan sembuh. Ada orang yang sudah sepuh, usianya mungkin 90-100 tahun nggak mungkin puasa. Orang-orang semacam ini bayar fidyah, diganti dengan bayar fidyah. Clear ya, Pak? Wis lek kepingin mlebu surga, salate ditoto. Ojo molor-molor ta, salat mau senengane molor. Kalau senengan salat kok senengane molor. Puasa Ramadan jangan ditinggalkan. Bila perlu jangan tambah dengan puasa sunnah. Dengan puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bait itu. Apalagi nanti di Sa'ban itu, insya Allah Sa'ban udah mulai masuk ya. Nanti tanggal 8 itu tanggal 27 aja. Nanti bulan Maret insya Allah sudah masuk Ramadan. Bulan Maret sudah masuk Ramadan. Sekarang kita sudah mulai toto-toto ya, toto hati, toto fisik, toto finansial untuk menyambut bulan Ramadan. Baik, lanjut. Wa ahlaltu al halala, dan saya menghalalkan yang halal. Kemudian wa haramtu al haram, saya menghalalkan yang halal dan saya mengharamkan yang haram. Ini kewajiban dan kemudian menjadi syarat mutlak orang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ada orang itu sholat tapi senengannya mangan sing haram. Ya, ada ya Pak ya. Ada orang yang puasa Ramadan tapi tetap mangan sing haram. Bahkan mangan babi yang maca bismillah itu. Yo mangan babi yang maca bismillah itu karepe nyapa itu. Ini kan kurang ajar model begitu. Penghinaan itu. Ya, ada orang yang sholatnya tekun. Sekarang pertanyaan saya begini Pak, gimana kalau orang itu sholat 5 waktunya beres, 5 waktu tepat, ya, tapi tetap masih mengharamkan yang, masih menghalalkan yang haram? Bagaimana hukumnya? Sholatnya tidak akan berdaya fungsi apapun. Ini gandengan. Dan masih ingat ya, ada orang itu kata Nabi Muhammad SAW, dia yutilu as-safar, as'asa wa aghbara. Dia itu perjalanan safarnya panjang sampai rambutnya yusmadul madul, kemudian bajunya penuh dengan debu, tubuhnya penuh dengan debu. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, "Wa yaqulu ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Nabi ngomong, "Mat'amuhu haramun, panganannya haram. Masyarabuhu haramun, minumannya haram. Malbasuhu haramun, makanan pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, sarapan paginya pakai sesuatu yang haram." Maka Nabi bilang, "Fa anna yustajabu lahu." Dalam bahasa riwayat yang lain, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Panganannya haram. Ya, termasuk kira-kira sholatnya diterima apa enggak, Pak? Ya, termasuk akidah-akidah yang syirik. Kita mungkin melakukan sholat 5 waktu, kita mungkin puasa Ramadan, tapi akidah kita itu masih syirik. Ya, dulu yang saya contohkan itu kan suka datang ke dukun, suka datang ke paranormal itu ya. Kata Nabi, "Man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai' fasadaqahu bima yaqul lam tuqbalu salatu arba'ina yawman." Kan itu, Pak. Masih ingat ya di sini, Pak? Barang siapa yang datang ke paranormal, barang siapa datang ke dukun, dia tanya sesuatu dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun paranormal tadi, lam tuqbalahu salatu arba'ina yauman, maka salatnya itu tidak diterima selama 40 hari. Iku baru bertanya durung ngelakoni. Dulu saya contohkan begini, ben iki ngaji ini kewenceng di ben. Aman ya? Aman. Dulu Pak amin. Aman Pak, bukan amin. Aman. Jadi
tekan ndi ku mau. Jadi apa namanya? Kalau dia cuma tanya saja, membenarkan apa yang dia tanya, membenarkan apa yang dijawab oleh paranormal dukun tadi, sholatnya 40 hari tidak diterima itu. Bagaimana kalau ngelakoni? Umpamanya dulu tak contohkan gini, kate mantu takon nang wong pinter, jari ini wong pinter. Soalnya sing takon nang kono iku rata-rata wong tawakon, Mbak, iki dina apa sing apik, Mbak? Baru ngomongin, wis pokoknya ojo bulan Suro, ojo bulan Sopar, ojo Selasa Pahing apa Jumat Legi. Jenengan ngono percaya. 40 dina salatin jenengan gak diterima. Iya. Apa maneh marono nglakon. Kan si akeh to wong gak berani meninggalkan itu to, Pak. Salate gedhu, posone gedhu, poso sunahe gedhu, bahkan mungkin tahajud gedhu, tapi si percaya ngono-ngono kuwi. Kira-kira diterima? Enggak, 40 hari salatnya tidak diterima. Untuk percaya saja, durung lek nglakoni, tambah nemen. Bahkan kalau di dalam riwayat yang lain itu Rasulullah memakai kata-kata faqad kafara bima unjila ala Muhammad. Orang yang percaya ngono-ngono itu kata Nabi faqad kafara, monggo sungguh dia itu kafir dengan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Disebut Nabi faqad kafara lho. Faqad kafara bima unjila ala Muhammad. Wis sing seneng ngono-ngono iku segera tobat, balik ke jalan yang bener. Ojo diterus-terus nih, lek kepingin salate diterima, lek kepingin puasane diterima. Ana sing jawab, Pak wong Jawa iku titen. Titene piye maksude? Dititeni ngono. Jawaban saya enteng. Kalau memang dititeni itu asumsi atau bukan? Kalau asumsi kadangkala di Tlogo Mas dengan hitungan yang ada di Panjen beda. Yang disebutkan beda. Piye lek model ngono kuwi? Asumsi yang dukun Panjen ambek Tlogo Mas kok iso beda. Padahal neptune ya padha. Halo, neptu iku apa to, Pak? Aku neptune 18 jarine. Karena Jumat Pahing jarine. Jarine ngono jare wong-wong. Oh, aku gak oleh rabi kok biyen. Bojoku 18, aku 18. Ojo rabi kok giwing. Aku Jumat Pahing, bojoku Kemis Wage giwing, gak oleh rabi. Gak oleh temenan aku biyen rabi. Ya rabi tetep kadek nikahi tanggal 1 Suro bisa. Aku ora wani, aku ora ngomong tok tak lakoni. Ya, ndak ada apa-apa itu sampai hari ini. Anakku ya pinter-pinter alhamdulillah. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kan cuma asumsi, itu was-was, dan itu adalah bisikan-bisikan setan laknatullah alaih. Wong buktinya orang yang dianggap pinter tadi ditakoni, seminggu yang akan datang yang kejadian akan kepada jenengan apa? Ndak iso jawab dia. Dia ngeramal dirinya sendiri aja tidak tahu, nasibnya dia sendiri nggak tahu. Kok bisa dia? Itu kita itu digoroi, Pak, digoroi. Wong dek orang tahu sholat kepet. Pak ngomongi kok ngono to, Pak? Wis ben wis masalah akidah kudu kenceng wis. Ya, aman ya. Aman. Ini kayaknya jamaah banyak yang berkurang. Ini banyak yang ke Ahmad Yani kayaknya. Di Ahmad Yani ada Baktiar Nasir, ya, di Ahmad Yani ada Baktiar Nasir. Kalau kemarin di ahli kelas langsung kemarin. Lah itu jamaah Ahmad Yani ono sing ngene misalnya. Ya apa sampean. Nggih, rawahu Muslim. Wis jenengan lek kepengin mlebu surga papat iki lakono. Ya, lapat ini. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal. Nah, bagaimana konteksnya kita paham mana yang halal? Yang ilmu marsudi kawero. Bagaimana kita tahu itu halal itu haram kalau kita tidak ngaji? Kadang-kala kita ini kan cuma ikut-ikutan toh, Pak. Tidak ngerti itu benar boleh atau tidak boleh. Makanya kalimat doa itu ada Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna tiba'ah wa arinal batila batila farzuqna tinabah. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Wah, ini yang susah. Lek wong salat mungkin sudah oke lah.
Orang puasa Ramadan oke. Untuk menghalalkan yang halal itu loh Pak. Untuk mengharamkan yang haram itu loh Pak. Apalagi sekarang itu mulai banyak fitnah-fitnah yang sifatnya syubhat. Fitnah-fitnah yang sifatnya syubhat. Piye contohnya? Masih ingat ya Ibu Prof A itu yang mengatakan menghalalkan LGBT itu. Dia ngotak-ngatik ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan Nabi Lut. Dia akhirnya memfatwakan bahwa LGBT halal. Ini piye? Disertasi seorang doktor A yang dia kemudian mengatakan zina itu halal dengan syarat A, B, C, D, E. Ini piye model-model? Dong-dongnya kok marah-marah udah putar mengucapkan selamat Natal. Loh, aku tetap mengatakan mengucapkan selamat Natal itu haram. Saya tetap mengatakan bahwa mengikuti tahun baru itu juga haram. Tapi kemudian diputar-putar orang-orang yang liberal dan sebagainya. Nah itu hati-hati. Maka ini konteksnya persyaratan yang mutlak, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Yopo pergi ke dukun itu tetap haram. Gimana pun juga datang ke paranormal itu haram. Yopo mempercayai wong pinter itu haram. Clear ya Pak? Kita ini bukan normal berarti ya. Kenapa mereka disebut paranormal? Lah berarti kita itu bukan orang normal teman-teman. Aneh menyebutkan paranormal. Apa dikira orang-orang yang seperti itu dianggap normal? Nah, clear, hati-hati. Wes, sholat 5 waktu ayo dijogo, tepat waktu. Berupaya jamaah di masjid. Apa mana sih ngomong cedek-cedek? Ngomong cedek-cedek. Masuk ke masjid ojo ngenteni mati. Nomor loro puasa Ramadan. Nomor telu menghalalkan yang halal. Yang nomor 4 mengharamkan yang haram. Dan saya ulang, jangan salah paham, karena di sini tidak disebut haji dan tidak disebut zakat. Bukan berarti haji dan zakat tidak wajib. Tapi tadi sudah alasannya apa tadi? Nu'man itu diantara sahabat yang memang Rasulullah memandang fakir sehingga tidak ada taklif untuk itu. Kemudian wa makna haram tu al halal ay ijtanabtu. Yang dimaksud dengan haram tu al haram berarti saya menjauhi sesuatu yang haram. Dijauhi yang haram. Kalau yang syubhat itu dijauhi benar. Ada halal, ada haram, ada syubhat. Dulu sudah kita bahas al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihatun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya namanya syubhat atau mustabihat. Dan Rasulullah mengatakan man waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh kepada sesuatu yang sifatnya syubhat, maka dia akan terjatuh kepada sesuatu yang haram. Maka berarti yang syubhat pun juga ditinggalkan. Jadi kan kalau umpamanya ragu-ragu, iki halal atau haram sih? Halal atau haram? Ternyata para ulama mengatakan syubhat, tinggalkan sudah. Tinggalkan. Ya, termasuk keyakinan-keyakinan yang sifatnya syubhat itu jangan tinggalkan. Hal-hal yang sifatnya syubhat jangan tinggalkan. Wa makna ahlaltu al halal ay fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Ya, arti daripada ahlaltu al halal, saya menghalalkan yang halal, itu artinya bahwa fa'altuhu, saya melakukan yang halal tersebut mu'taqidan, karena meyakini hillahu, tentang kehalalan sesuatu tersebut. Kalau memang yakin itu halal, laksanakan sudah. Kalau memang itu haram, yakin itu haram dengan dalil-dalil yang konteksnya, tinggalkan sudah. Itulah yang dimaksud dengan ahlaltu al halala ay fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Clear ya Pak? Insyaallah 4 ini sudah kita lakukan semua insyaallah.
Dan dulu sudah kita bahas haram itu ada beberapa poin kan, halal ada beberapa poin. Masih ingat Pak? Haram di dalam Al-Quran, haram di dalam sunnah, haram di dalam konteks kaidah, dan yang nomor 4 haram karena faktor membahayakan. Masih ingat ini ya? Kalau haram di dalam masalah Al-Quran jelas, innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi ligairillah. Itu yang di dalam Al-Quran di antaranya. Berarti di situ harrama alaikumul maitata, bangkai, wadam, darah, kemudian wa lahmal khinzir, dagingnya babi. Lihat daging celeng bi. Loh, sama kok guyu. Lahmal khinzir itu ya celeng termasuk ya? Oh, ojo dipelintir-pelintir. Pak mesti disebut khinzir lho, Pak. Gak ono celeng Pak, kleru kabeh gitu. Kemudian kayak seperti khamr. Ada yang ngomong kemudian, kalau yang dikarenakan khamr berarti ganja enggak apa-apa. Blinger orang model begini. Blinger model ini. Enggak ngerti istimbat hukum. Kemudian wa ma uhilla bi ligairillah. Sesuatu yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, atau sesuatu hewan yang disembelih dipersembahkan kepada selain Allah, itu haram di dalam Al-Quran di antaranya. Ada yang kedua haram di dalam sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya Nabi banyak. Kemudian yang ketiga sunnah sesuai dengan kaidah-kaidah. Ada pendekatan qiyasi. Ada pendekatan qiyasi. Kira-kira yang namanya air tape itu bisa jadi haram atau tidak? Dari mana letaknya kita bisa mengharamkan air tape? Ya faktor yang nomor 3 ini. Kan ada kias, cabangnya oke, pokok oke, hukum oke. Ada kesamaan ilat di situ. Ketika air tape kemudian ada difermentasi, kemudian muncul yang namanya arak atau alkoholnya, dan dia kemudian menjadi muskil. Maka Nabi mengatakan bahwa sesuatu yang memabukkan, kullu muskirin haram, qaliluhu wa kathiruhu haram. Segala sesuatu yang memang memabukkan, sedikit atau banyak itu haram. Itu namanya haram dari sisi kaidah-kaidah tertentu. Kemudian yang keempat, para ulama menyebut sesuatu yang haram karena membahayakan, menghilangkan nyawa. Sementara maqasidus syar'iyyah di dalam syariat itu diantaranya adalah hifdun nafsi. Hifdun nafsi itu berarti menjaga nyawa. Kan ada 5 toh Pak? Masih ingat toh Pak? Hifdul aqli, hifdun nafsi, hifdun nasli, kemudian hifdul mal, dan hifdul irdi. Itu maqasidus syar'iyyah yang ada di dalam Al-Quran. Sudah saya sampaikan semuanya insyaallah. Wong sing nyatet ae lali apa mana sing gak nyatet. Sing gak nyatet ae, sing nyatet ae lali apa mana sing gak nyatet. Baik. Ada yang perlu ditambahkan, didiskusikan, monggo silakan. Nggih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah apa, Pak? Kedua Pak ya, kita pernah ya, satu pernah ada musibah. Terus kita itu kepingin ke Pak Ustadz, bukan paranormal Pak ya, bukan dukun Pak Ustadz ya, karena dia punya pondok pesantren. Saya kepingin sama satu yang pertama itu sodaqoh yatim piatu, kedua mendoakan supaya musibah saya itu bisa selesai. Ini hukumnya gimana Pak? Oh iya. Akhirnya menyarankan taman baca wanasuk. Sekarang itu ada apa? Tidak juga di situ. Itu gimana? Apa saja termasuk syirik ini Pak? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili para pelaku-pelaku yang lain. Mewakili para pelaku-pelaku yang lain. Baik Pak, air tapenya itu halal Pak. Tapenya itu juga halal. Saya katakan bisa menjadi haram ketika, nah itu ketika. Kalau tapenya sendiri enak. Saya juga suka makan tape. Ya, bukan tape recorder, bukan. Itu tape recorder. Tapi ketika air tape itu kemudian ada namanya fermentasi. Ya, betul namanya fermentasi, betul.
ya difermentasi terus sekian lama, dan akhirnya kemudian berubah. Lah itu yang jadi haram. Jadi bukan air tapinya yang baru dibuat baru haram, itu karena ada ilat adanya fermentasi. Yang kedua, Syekh Abdul Wahid Ibni Salam Al-Bali itu membedakan dan memberikan ciri-ciri itu dukun kayak apa. Di dalam kitab namanya Sharimul Battar. Pernah ngaji Sharimul Battar atau enggak? Jadi kalau dalam bahasanya Syekh Abdul Wahid Ibni Salam Al-Bali, jangan tertipu dengan casingnya yang mungkin dia pakai sorban, mau pakai sarung, mau pakai baju koko. Kadang-kadang casingnya adalah kiai, tapi akidahnya dukun. Jenenge apa itu Pak? Ustadz dukun. Itu. Dan itu kemudian Syekh Abdul Wahid Ibnu Salam memberikan ciri-cirinya. Maka hati-hati, tidak semua orang yang punya titel kiai itu kiai bukan dukun. Hati-hati. Ya, kiai dukun atau ustadz dukun, jangan. Siapa? Samsudin. Blitar Samsudin. Jangan apal Samsudin. Tekan di mau Pak. Tidak semua orang yang punya pondok pesantren itu juga sesuai dengan syariat. Saya dulu masih betik-betiknya itu suka datang ke pondok, diantaranya belajar kebal dan sebagainya. Di pondok itu khusus untuk mempelajari ngono-ngono kuwi. Saya termasuk pengalaman yang dulu ikut kebal di Buacok, ada karuan, jimat. Di pondok itu dijual yang namanya jimat kayak seperti itu. Saya juga bingung pondok model ini piye. Lah seperti yang jenengan ceritakan, akhirnya jenengan datang ke situ dikai amalan sing aneh-aneh. Iki cekelan ojo dibuka, engko pendemen. Nah, saya dulu dirajak punggung saya begitu ojo atus sedino. Iki lek ngono kiai apa dukun dak jane. Hati-hati. Kalau kita memang datang kepada orang yang betul-betul soleh, yang dekat kepada Allah, hanya sekedar untuk meminta doa dan kemudian kita didoakan, monggo. Tapi lek mau mulai mesti digawani sesuatu. Itu Syekh Abdul Wahid Ibnu Salam itu merupakan ciri daripada dukun. Apa maneh tekoni nggawa syarat tertentu. Nggawa PT ireng ya. Oh, ya titele kiai tapi kemudian datang nggawa emas ya. Engko emasnya tak buat neng ada lagi program engko penyakitnya dibuat neng hewan, dibuat neng telur, ya. Dukun itu asli dan itu dukun, walaupun jenggotan, walaupun apa, titik-titik dalil ora genah. Yang jenggotan aja tersinggung, jangan koyo ora tersinggung. Ya itu Pak G. Jadi boleh kalau minta doa monggo, tapi doa yang diajarkan pun juga harus hati-hati. Ada yang cerita sama saya, dia datang kepada orang yang disebut kiai. Kemudian dia itu diberi amal. Jadi ini rezekinya supaya lancar, dalam satu hari membacanya Qul huwallahu ahad minimal 1000 kali sekali duduk. Tapi model ini, jangan percaya model ini. Qul membaca Qul huwallahu ahad sampai 1000 minimal. Lah sekali duduk berapa jam? Apa gak kerja wis maca Qul huwallahu ahad? Lah itu hati-hati model begini, apalagi membaca sampai 4444 kali. Nah ini hati-hati. Maka Rasulullah tidak mengajarkan itu, sahabat tidak mengajarkan itu, ya wis ora usah. Clear ya Pak? Wis ngaji ini wis ngono ae. Wis entek jebel. Insyaallah kita lanjutkan di bulan depan. Berarti masih ketemu bulan depan satu kali, setelah itu ada Ramadan. Insyaallah. Dan ketemu lagi nanti insyaallah kalau masih ngaji setelah hari raya insyaallah. Mudah-mudahan kita husnul khotimah ya Pak. Mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan di dalam kebaikan-kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.